G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Subuy. Iya, Kak Melvan, selamat hari Minggu. Iya. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, kita bertemu kembali ya di ibadah hari ini. Kita telah melewati minggu ini bersama dengan Tuhan dan kita mau kembali kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Seperti yang sudah tertera di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur nomor 134 ayat yang kedua. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Iya, ibadah kita pada hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah yang memelihara kita dan menciptakan kita adalah Allah Tuhan yang suci dan kudus. Mari kita dengan hati yang hormat, kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Holy, 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 Suci, Suci, Suci. Holy, holy, holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Mari ikuti kakak berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. di dalam hidup kami. Dan sekarang Dan sekarang kami akan beribadah kepada Tuhan. beribadah kepada Tuhan. Tuhan siapkan Tuhan siapkan hati kami hati kami agar kami agar kami bisa sungguh-sungguh bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, Ini doa kami, ucapan syukur kami. ucapan syukur kami. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Nah,
Tuhan yang Maha Suci dan Maha Kudus itu, Tuhan juga yang mengasihi setiap kita. Kasihnya itu lebih dari semua yang ada. Nah, yuk kita bersama menyanyikan kasih Tuhan itu. Kasih yang lebih indah dari pelangi, kasih yang lebih indah dari bintang-bintang, kasih yang lebih indah dari bunga di pohon, di padang. Yuk kita nyanyi yuk. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik, kita akan bersama melafalkan pengakuan iman rasuli sebagai dasar dari iman Kristiani kita. Yuk kita membacanya bersama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Apostles' Creed. I believe that Jesus Christ was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. 舍主信经，我信我主耶稣基督，因圣灵感应，有童真于玛利亚所生。 Nah adik-adik, kita mau sama-sama menyanyikan lagu yang menceritakan tentang apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk setiap dari kita. Tuhan telah menyelamatkan kita dan menyucikan kita dari dosa. Maka kita mau untuk hidup berpegang teguh dengan firman-Nya dan menjauhi dosa. Kita sama-sama nyanyikan lagu Stop Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Kita nyanyikan dari awal ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ikuti kakak berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur mempunyai kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. untuk mendengar firman Tuhan. Tolong kami, hati kami, pikiran kami, boleh sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa. Amin. Amin. Untuk games aku menang. Aku menang. Kok di bawah kamu ada kartu? Mungkin ini keselip tadi. Iya enggak, kamu curang. Enggak, tadi keselip. Beneran lo tadi keselip. Kau nuduh. Kenapa kalian kok teriak-teriak gitu? Ini mah di sini curang, dia taruh kartunya di bawah kakinya. Indah mah tadi keselip mah. Coba mama tanya, kamu jawab yang jujur ya. Itu beneran keselip atau Jason main curang? Aku main curang mah biar bisa menang. Ya udah, lain kali jangan lagi ya. Minta maaf dulu sama Kendrick. Kendrick, aku minta maaf ya karena main curang. Gak apa-apa, aku maafin. Kamu tahu kan bermain curang itu nggak bagus. Ya tahu mah. Itu termasuk dosa loh. Nah, mama mau cerita nih tentang satu bagian dari kisah Alkitab. Tentang satu perempuan yang dia melakukan dosa. Yang dia adalah perempuan yang berdosa. Tapi dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Dan tidak melakukan dosa lagi. Ya, kita dengar ya. Ayo. Pagi hari telah tiba. Yesus sedang berada di bait Allah. Seperti biasa, hari itu banyak yang datang kepada Yesus. Mereka sangat senang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Tapi ada juga yang tidak suka dengan Yesus. Mereka adalah para imam dan ahli Taurat. Maka ketika Yesus sedang mengajar, mereka membawa seorang wanita. Siapa wanita itu? Ternyata wanita itu adalah seorang yang berdosa. Ia ditangkap karena melakukan zina. Mereka membawa perempuan itu ke tengah-tengah orang banyak lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap pada saat ia sedang berbuat zina. Menurut hukum Taurat, dia harus dilempari batu. Apa pendapatmu tentang hal ini? Kita lihat apa aksinya. Adik-adik, dalam hukum orang Yahudi, berzinah adalah perbuatan yang dianggap kejahatan yang serius dan akan dihukum mati bagi siapapun yang melakukan kejahatan itu. Di dalam Imamat pasal 20 ayat 10 dikatakan, bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Hukuman mati untuk perzinahan akan dilakukan dengan cara dilempari batu. Tapi menurut adik-adik, apakah ada yang aneh dengan cerita ini? Menurut kitab Imamat, siapa yang harus dihukum mati? Apakah laki-laki atau perempuan? Ya benar, dua-duanya harus dihukum. Tapi yang dibawa kepada Tuhan Yesus hanya perempuannya saja. Kemana laki-lakinya? Ternyata ini adalah jebakan yang sengaja mereka lakukan. Mereka sengaja melakukan hal itu. Untuk apa? Mereka tidak suka sama Tuhan Yesus. Jadi mereka pakai kejadian ini untuk menjebak Yesus. Jika Tuhan Yesus katakan boleh melempari wanita ini dengan batu, maka Tuhan Yesus akan kehilangan nama baiknya. Karena Yesus dikenal orang banyak sebagai Tuhan yang penuh kasih dan berbelas kasihan, khususnya kepada mereka yang dicap sebagai orang berdosa oleh orang Yahudi. Jika Yesus berkata bahwa perempuan itu harus dihukum, bagaimana mereka bisa berkata bahwa Yesus adalah sahabat orang berdosa lagi? Namun di sisi lain, jika Yesus katakan bahwa perempuan ini harus dilepaskan, mereka bisa mengatakan Yesus tidak taat kepada hukum Taurat dan mengizinkan orang berbuat dosa. Jadi adik-adik, ini adalah pilihan yang sulit. Apapun yang Yesus pilih, tetap bisa jadi celah untuk dipersalahkan oleh orang banyak. Jadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus menghukum wanita itu? Tuhan Yesus tahu apa yang direncanakan oleh orang Farisi. Karena itu, dia membungkuk ke tanah dan menulis dengan jarinya. Apa yang Tuhan Yesus tulis? Tidak tahu. Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan para ahli Taurat dan imam. Mereka terus-menerus bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka mendesak Yesus untuk menjawab. Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab mereka dan terus menulis di tanah. Akhirnya Yesus berdiri dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kalian
yang tidak pernah berbuat dosa, silakan kalian yang menjadi pertama yang melempari wanita ini dengan batu. Setelah itu, Yesus membungkuk dan menulis lagi. Setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan? Adakah di antara mereka yang berani menjadi yang pertama kali melempar batu kepada perempuan itu? Mereka terdiam. Lalu satu persatu, mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda, meninggalkan tempat itu. Dan akhirnya tinggallah wanita itu bersama dengan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mereka semua mengerti perkataan Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Hanya satu orang yang tidak berbuat dosa, dan dia tetap tinggal di sana. Dia adalah Tuhan Yesus. Yesus yang tidak pernah melakukan dosa seharusnya bisa menghukum wanita itu, seperti yang Yesus katakan. Tapi, apakah Yesus melakukannya? Yesus berdiri lalu bertanya kepada perempuan itu. Hai wanita, di manakah mereka? Tidak adakah mereka yang menghukum engkau? Aku pun tidak akan menghukum engkau. Sekarang, kau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus membebaskan perempuan itu. Yesus bisa menjadi orang pertama yang melempar batu kepada perempuan itu. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada perempuan itu. Yesus mengampuni perempuan itu. Namun, tidak hanya mengampuni. Sebelum menyuruh perempuan itu pergi, Yesus ingatkan agar perempuan itu bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak melakukan dosa lagi, dan hidup menurut firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berpesan kepada perempuan itu untuk tidak melakukan dosa lagi mulai dari hari itu. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Jadi Tuhan gak suka sama dosa, Tuhan benci sama dosa. Tapi Tuhan tetap sayang kita, manusia, walaupun kita manusia yang berdosa. Keren ya Tuhan. Dari cerita yang Mama ceritakan tadi, Tuhan keren banget. Walaupun wanita itu sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi Tuhan tak mengampuni wanita tersebut. Ya, wanita itu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat dan tidak melakukan dosa lagi. Kenapa? Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, orang yang berdosa. Nah, termasuk kita ya, Jason, Kendrick, dan Mama juga. Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, tapi Tuhan gak mau kita terus-terusan berbuat dosa. Tuhan maunya memberikan kita kesempatan untuk bertobat dan tidak melakukan dosa lagi. Iya mah, aku gak bakal kayak tadi lagi. Ya, good. Kita semua orang di dunia ini pasti pernah melakukan dosa kan? Ya. Walaupun dosa itu kelihatan sepele, kelihatan kecil, ataupun semua orang melakukannya. Tapi dosa tetaplah dosa. Tetap itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan benci sama dosa. Nah, tapi Tuhan tetap sayang sama kita manusia. Walaupun manusia yang berdosa. Nah, dosa itu kan kita yang lakukan kan? Harusnya kita yang tanggung hukumannya. Hukuman atas dosa itu apa? Maut. Ya betul, maut, kematian. Nah tapi karena Tuhan Yesus begitu sayang sama kita, Tuhan Yesus yang gantikan kita untuk menerima hukuman itu. Supaya kita tidak binasa di dalam kematian itu. Nah jadi kita harus bersyukur ya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita dan mau mengampuni dosa kita. Wah, kerennya Tuhan Yesus. Dia rela gantikan kita menanggung hukuman dari dosa kita. Iya, nah walaupun begitu boleh nggak kita mikirnya kayak gini? Tuhan kan udah ampuni dosa aku, ya udah aku boleh seenaknya melakukan dosa. Nanti pun aku tinggal minta ampun lagi, Tuhan pasti ampuni. Boleh nggak mikir gitu? Enggak. Ya nggak boleh ya, itu sikap yang tidak benar. Kita harusnya bersyukur dan tidak melakukan dosa lagi gitu kan? Nah, dan kalian tahu nggak? Setiap dosa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Tahu konsekuensi itu apa? Akibat buruk. Ya, akibat buruk. Nah misalnya nih kita berbohong. Akibat buruknya apa? Orang gak percaya lagi sama kita. Ya, bisa jadi seperti itu. Lalu kalau misalkan nih kita mencuri, membunuh bahkan. Nah apa akibat buruknya? Masuk penjara mah. Ya. Dijauhin sama teman-teman atau orang di sekitar. Iya, pasti orang jadi takut sama kita kan? Gak suka sama kita dan bahkan kita harus menerima hukuman masuk penjara dan lain-lain. Nah jadi walaupun ya memang kita sudah bertobat, kita menyesal dan Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tapi setiap dari perbuatan kita itu, nah itu kita harus menanggung akibat buruknya. Jadi yang bisa kita lakukan
adalah berjanji pada diri kita sendiri untuk tidak melakukan dosa ya Mama. Kita harus melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan ya, Ma. Iya, wah, anak mama pintar. Good job, good job, good job. Nah, betul. Tapi kita berjanjinya bukan hanya sama diri kita sendiri ya. Kita juga berjanji sama Tuhan. Kalau kita nggak mau melakukan dosa lagi. Nah, kalau misalkan nih, suatu hari nanti nih, suatu saat nanti, kita kayaknya tuh akan melakukan dosa gitu. Kita mau melakukan dosa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berdoa kepada Tuhan. Iya, betul. Cepat-cepat kita harus berdoa sama Tuhan, minta Tuhan lindungi kita dan berikan kita kekuatan untuk menolak dosa. Say no to sin. Ya, gitu ya. Nah, dan juga Mama mau ajak kalian untuk bacakan firman Tuhan nih. Coba Jason ambil HP-nya. Nah, cari di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Udah ketemu, Ma. Wah, oke. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rela menggantikan kami untuk menerima hukuman dari dosa kami. Ya Tuhan, kami mau bertobat. Kami nggak mau melakukan dosa lagi. Kami nggak mau melakukan perbuatan yang bisa bikin Tuhan nggak senang dan sedih. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menolak dosa, supaya kami bisa tetap taat kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Suci mengasihi kita. Maka kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Kita harus katakan no kepada dosa dan yes kepada Yesus. Dan yang sudah diampuni dosanya, kita sudah menang dari dosa. Oleh sebab itu kita harus melakukan firman Tuhan, kita harus taat kepada pimpinan Roh Kudus. Mari yuk kita nyanyikan lagu Say Yes to Jesus. 靠着耶稣的胜利，刚强高举主的名，胜利我要顺服你，让你做主掌王权。I say yes, yes, say yes to Jesus, yes, yes, say yes to Jesus, no, no, say no to 黑暗权势。黑暗权势不能进，得胜旌旗在我心，胜利我要顺服你，让你做主掌王权。I say yes, yes, say yes to Jesus, yes, yes, say yes to Jesus, no, no, say no to 黑暗权势。I say yes, I say yes, yes, say yes to Jesus, yes, yes, say yes to Jesus, no, no, say no to 黑暗权势。sekali lagi I say yes, I say yes, yes, say yes to Jesus, yes, yes, say yes to Jesus, no, no, say no to 黑暗权势。Nah, anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Ya, ibadah kita sudah selesai dan mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Dalam bahasa Mandarin ya. Kemudian nanti juga akan ada doa berkat dari Kak Likun. Mari kakak undang semuanya untuk ambil posisi berlutut.
Kita akan sama-sama melafalkan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. Jutawen. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Adik-adik, kita akan pulang dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus sangat sayang kepada adik-adik. Tuhan Yesus sudah mengampuni kesalahan adik-adik. Marilah kita pulang dan kita jangan berbuat dosa lagi. Amin. Sampai jumpa. Bye-bye.